Saudara sekalian, kita akan lanjut pada bagian dari Kejadian. Saya hari ini skip di pasal yang kelima. Saya akan lihatkan di dalam pasal yang keenam saja. Dan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saudara, kita masuk kepada bagaimana perkembangan daripada kehidupan dari Adam dan Hawa, yaitu sampai pada Nuh dan air bah, saudara. Kalau kita memperhatikan dari pembahasan kita bersama, saat ini di ayat yang ke-1 disebutkan manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari Kejadian di mana Allah menciptakan manusia dan beranak cucu, bahkan memenuhi bumi ini, kita melihat di pasal yang ke-6, penulis langsung mencatatkan mulanya bertambahnya banyak jumlah penduduk di muka bumi ini. Saudara, kita tahu bahwa hal yang sudah terjadi, sesuatu yang sangat fatal di mana manusia jatuh di dalam dosa. Dosa itu bagaikan virus yang menular begitu ganas sekali, saudara. Dan kita bisa menyaksikan di bagian ini, saudara, saya memperhatikan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang pertama, di pasal yang ke-6 ini berbicara bagaimana perkembangan kejahatan manusia dan konsekuensinya, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap kejahatan manusia ini. Dan yang kedua, saudara, kita akan melihat seorang hamba yang ditaruh di bagian ini, yaitu bernama Nuh dan keluarganya, saudara. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana respon Allah terhadap kejadian, terhadap fakta dunia ini, saudara. 3 bagian ini, saudara, secara singkat kita akan melihat bersama-sama, saudara. Manusia itu bertambah banyak di muka bumi ini, saudara. Dan saudara, kita bisa melihat, saudara, di situ dikatakan lahirlah anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Saudara perhatikan, saudara. Kemudian ayat yang kedua itu muncul sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan kita, yaitu maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, muncul kata yaitu anak-anak Allah, saudara. Siapakah anak-anak Allah ini, saudara? Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, banyak para pendapat, para ahli memberikan tafsiran-tafsiran bagian ini, saudara. Tetapi saya mengajak saudara yang sangat dekat dengan konteksnya, kita bicara minggu yang lalu, yaitu ada 2 garis keturunan. Garis keturunan Kain dan garis keturunan Set yang menggantikan Habil. Saudara-saudara, kemungkinan besar, dan saya setuju sekali para ahli, memberitahukan bahwa inilah 2 kelompok, 2 garis keturunan. Anak-anak perempuan manusia yang merupakan, yaitu keturunan daripada Kain. Dan keturunan ini melahirkan kebanyakan generasi seterusnya. Dan juga ada keturunan daripada Set, saudara, yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ada 2 kelompok secara kategorial. Kelompok daripada orang-orang percaya dan kelompok daripada orang-orang yang tidak percaya. Saudara sekalian, dari sini kita akan melihat, saudara. Rupanya Alkitab ini penulis memberikan satu penekanan di sana, saudara. Yaitu adanya suatu perkawinan atau pernikahan dari kelompok orang percaya dan kelompok orang tidak percaya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu awal musibah di mana Allah pada waktu memperlihatkan kejadian dunia ini semakin dikarenakan semakin jahat, saudara. Saudara perhatikan yang dikasih Tuhan. Mungkin di antara kita berkata, apakah mungkin juga ini adalah anak-anak Allah yang disebutkan seperti di kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, yaitu malaikat itu sendiri. Saudara, boleh dikatakan, Tuhan Yesus boleh mengatakan juga bahwa malaikat tidak mengawinkan. Jelas kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang ada di garis keturunan orang percaya.
Ketika dikatakan mereka itu melihat, sudah perhatikan, ingat di dalam peristiwa Kejadian pasal yang ketiga, ketika mereka itu melihat, ketika melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, kata cantik dalam bahasa Ibrani sama yang dipakai di Kejadian 3, yaitu baik. Ketika dia lihat buah itu baik rupanya, dan enak sedap rasanya, kata yang muncul juga di sini, ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik, yang elok, yang baik, lalu mereka mengambilnya menjadi istri. Artinya apa saudara-saudara? Ini mengingatkan pada peristiwa yaitu Hawa dan Adam. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat saudara-saudara ke dalam kehidupan mereka, saudara, ketika mereka lihat tertariknya buah itu. Ketika dia melihat enaknya sedapnya. Ketika dirasanya kelihatan baik dan cantik kelihatannya. Maka diambilnya, disentuhnya, bahkan dimakannya. Saudara sekalian, di dalam hal ini saudara-saudara kita melihat keturunan Set menikah dengan Kain, keturunan Kain. Dan kita perhatikan saudara, inilah dikatakan bumi penuh dengan kejahatan. Saudara-saudara, kita seringkali menganalogikan hidup hari ini, saudara. Orang baik itu bisa cepat mempengaruhi orang yang tidak baik. Tidak, saudara. Orang yang mau belajar baik itu perlu waktu yang panjang sekali, saudara. Tetapi orang yang belajar untuk yang tidak baik, saudara-saudara, itu mudah dan gampang. Sehingga kita harus hati-hati, jangan kita berkata bahwa, oh saya bisa mempengaruhi dia. Saya bisa membuat dia bertobat. Oh, Alkitab tidak pernah mengatakan kita bisa mempertobatkan orang, nggak pernah bisa. Itu karena karya dan jamahan Allah semata-mata. Kita bisa mengabarkan Injil, kita bisa memberitakan kabar baik, tapi yang bisa, yang mampu mempertobatkan seseorang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri. Saudara-saudara, tetapi dari keturunan, garis keturunan ini, saudara-saudara, orang-orang yang menganggap, oh nanti, apalagi bicara tentang kawin campur di sini. Jadi peristiwa air bah itu penyebabnya, saudara, oh saudara, bukan hal yang tidak bisa kita pungkiri. Perkawinan campur. Maka saudara-saudara, setiap kali dalam kelas-kelas pembinaan katekisasi, saya sering kali menekankan pernikahan itu harus sama, seiman. Saudara, peristiwa air bah ini karena apa, saudara? Karena perkawinan antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan anak-anak Allah di sana. Dan tentunya ini sudah bukan dipakai mereka dipaksa atau diperkosa, tidak. Tetapi ini ada satu lahir melihat dikatakan baik, cantik, ikut merasakan, ikut andil bagian. Dan saya akan perluas, saudara-saudara, ini merupakan fakta keluarga. Saya yakin ayah punya di sana, mereka punya ibu di sana. Dan tentunya ini seizin. Seperti Hawa, saudara-saudara, ketika menjamah memetik buah terlarang ketika makan. Tetapi ketika pada waktu kejadian itu terjadi, Allah berkata apa, saudara? Hai Adam, di manakah engkau? Mungkin kita bisa argue di sana, bukankah Hawa yang memetik dulu? Tetapi Allah sudah menetapkan Adam sebagai kepala keluarga, sebagai seorang leader, sebagai seorang imam, sebagai orang yang menentukan, memberikan keputusan hidup. Saya yakin di Taman Eden ketika Hawa memetik buah itu, Adam ada di sampingnya. Adam menyetujui. Dan ini yang menjadi persoalan, saudara-saudara. Allah meminta pertanggungjawaban Adam, di manakah engkau saat ini? Saudaraku, kita melompat di bagian ini melihat, saudara, tragedi daripada keberdosaan manusia semakin meluas. Usia manusia dikatakan di sana, ayat yang kedua itu disebutkan, kalau sudah memperhatikan, mengambil dari antara mereka perempuan-perempuan siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan di sana, sudah. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Karena manusia itu adalah daging. Umurnya akan 120 tahun saja. Artinya apa, saudara? Disebutkan di ayat yang ketiga di sini adalah, yaitu Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia akan ini adalah mati. Yang disebutkan daging itu akan mati. Kalau di dalam dunia teologi ada dua istilah yang penting, yaitu mortal dan immortal. Sesuatu yang sementara, sesuatu yang akan mati. Sedangkan roh Allah, roh kekal itu, roh manusia itu akan kembali ketika mati, dia akan meninggalkan tubuh kita ini. Dan disebutkan rohku, Allah katakan, tidak akan bisa tinggal di dalam diri manusia. Manusia itu daging. Dan ini di dalam pemahaman Yahudaisme, di dalam Yudaism, ini merupakan sesuatu pengajaran yang kental sekali, saudara-saudara. Karena anggapan mereka roh dan tubuh itu menyatu, saudara-saudara. Mereka lupa ketika manusia jatuh di dalam dosa, mati. Dan tidak akan bertahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umurnya 120 tahun saja. Mungkin saudara berargumentasi, bukankah Nuh yang ada di bagian ini? Alkitab kok tidak konsisten? Padahal Nuh itu berusia 600 tahun sekian. Adam jauh daripada itu. Apa yang dimaksudkan 120 tahun? Ini gradually, rata-rata. Kalau Musa berkata usia manusia 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Itu rata-rata dari sensus perhitungan penduduk Israel hari itu. Ada yang meninggal di usia lanjut, ada yang di usia muda. Dan di rata-rata 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Waktu itu saudara, umur manusia itu dari usia yang panjang semakin hari semakin pendek. Dan hari ini kita rasakan usia manusia 120 tahun, kalau hari ini sudah masuk Guinness Book. Dianggap usia yang luar biasa. Di Jepang itu ada, sudah. Pak John Sari yang diumumkan tadi itu 98 tahun. Wah, luar biasa. Dan kami bersyukur ada seorang ibu di sini hari ini usia 100 tahun lebih. Kemarin saya mengunjungi di nursing home 2 bapak, 1 bapak, 1 ibu. Bapak, saya tanya anaknya usia berapa bapak sekarang? 95 tahun lebih. Masih kelihatan segar. Tapi karena tubuhnya termakan usia lanjut semakin lemah. Seorang ibu di kamar yang lain saya berdoa. Ada satu ibu-ibu mungkin dia mengenal saya dari jauh. Dia bilang, Pak Joni ya? Iya. Bisa berdoa untuk mama saya. Mamamu ada di nursing home ini? Iya, baru kemarin masuk. Saya datangi usia 93 tahun. Bapak, tolong doakan mama. Bu, saya kata. Usia manusia itu dikatakan rata-rata, gradually. Artinya, saudara-saudara, kita akan semakin hari semakin pendek, saudara. Dan Tuhan mencatat melalui penulis di sini, mengatakan inilah fakta. Umur bukan makin panjang, umur manusia makin pendek. Saya bersyukur, saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita. Bahwa hidup kita itu tidak kekal, tidak permanen di dunia ini. Hidup kita sementara, saudara. Dunia ini semakin jahat, semakin rusak. Saya bersyukur sekali, saudara. Penderitaan orang-orang percaya di tengah dunia ini ada batasnya juga. Saudara, ayat yang keempat kalau kita melihat selanjutnya. Waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Juga pada waktu itu dikatakan, yaitu semuanya ketika anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan manusia, melahirkan anak-anak bagi mereka orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kita kembali ingat, saudara-saudara, penulis sengaja memasukkan di sini orang-orang perkasa, orang yang kuat.
Artinya orang yang berjuang dengan senjata keras untuk mencapai tujuannya. Itu orang-orang perkasa. Orang perkasa jangan dilihat di sini ada keturunan Kain dan keturunan Set. Mereka menikah di sana melahirkan orang perkasa. Bukan, saudara. Orang-orang perkasa ini sudah ada sebelum mereka bersatu. Sebelum mereka menikah. Orang-orang percaya, orang-orang non percaya. Ini adalah garis keturunan Adam. Kemarin ada yang bertanya dengan saya, siapa kawin nikah sama siapa? Perempuan siapa? Jelas di antara mereka, di antara anak-anak Adam. Adam ingat kita lihat usianya lama, usia panjang, ratusan tahun. Sudah jelas sekali secara logika ada anak-anak yang lain. Dan ada anak-anak perempuan yang dinikahkan dengan Kain. Kan tidak boleh pernikahan sama-sama saudara. Setelah hukum Taurat, setelah peristiwa-peristiwa ini terjadi, penataan dan Allah menegaskan tidak boleh pernikahan antar saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang perkasa di sini menunjukkan adalah saudara-saudara, yaitu orang yang punya kekuatan, tubuhnya yang besar, yang tinggi besar, yang punya power, yang punya kuasa. Orang-orang yang demikian disebutkan orang yang dibenci Tuhan malah. Saudara ingat, saudara, dalam keturunan kemarin, yaitu keturunan Kain, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang menemukan teknologi, orang-orang yang menemukan peradaban manusia, orang-orang yang memiliki talenta, mempunyai suatu potensi, baik dari dunia musik, dunia seni, dunia permakanan, ataupun dunia daripada kehidupan, saudara. Mereka, baik dari awal sampai terakhir, Allah itu memberikan kepada keturunan Kain. Dan orang-orang perkasa ini saudara-saudara, kemana saudara? Penulis memasukkan di sini, kita ingat penulis yaitu Musa mencatat bagian ini. Karena dia sedang menghadapi penggembalaan umat Israel hari itu. Dan kalau saudara melihat, saudara, orang-orang Israel berhadapan dengan orang-orang perkasa. Ketika melihat Kanaan, Kanaan adalah orang-orang perkasa. Mereka takut melihat keadaan itu. Mereka tahu dengan kondisi seperti itu. Seperti hari ini orang-orang percaya menghadapi perkasaan dunia yang begitu jahat dan gelap. Kita akan gentar dan takut. Dan Allah melalui Musa menuliskan bagian ini. Supaya kita harus ingat bahwa Allah bertindak di tengah-tengah keadaan seperti ini. Orang-orang perkasa itu yang tidak diperkenan oleh Allah. Karena mereka tidak pernah mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima. Semuanya dikatakan kejahatan manusia semakin besar di bumi. Hatinya, kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oh saudara-saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan menyesal. Tuhan menyesal menjadikan manusia dan kemudian Tuhan mengatakan hatinya sangat pilu. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6 bersama-sama. Ada satu kata penting di sini. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, kita kembali melihat kata menyesal, saudara-saudara. Apa artinya di sini, saudara? Penulis memakai bahasa antropomorfis, memakai bahasa menyatakan emosi manusia kepada Allah. Sekali lagi, saudara-saudara, kita tidak boleh mengartikan atau mengertikan Allah menyesal ini seperti kita sedang menyesal, tidak. Penulis memakai bahasa antropomorfis menunjukkan. Tetapi arti sederhananya jelas. Penulis sudah katakan di ayat yang ke-6. Sedih, susah. Jadi ketika Allah memutuskan air bah itu datang ke dunia. Ketika Allah mengizinkan hukuman terhadap manusia berdosa. Hati Allah itu menyesal. Sedih artinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memilukan hati Allah. Dunia ini memilukan hati. Hatinya sedih dan pilu. Ketika Allah harus menghukum dengan air bah, Allah menyesal. Saudaraku,
ayat 7 dan 8. Allah menghapuskan manusia yang telah diciptakan di atas bumi. Manusia yang diciptakan bersama hewan dan binatang-binatang melata di darat maupun yang terbang di udara. Saudara memperhatikan di sana, Allah menyesal. Dan inilah yang diberikan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah reaksi dari Tuhan melihat semuanya yang terjadi di dunia ini, yang pada awalnya dikatakan Alkitab di Kejadian awal, di Kejadian 1, Kejadian 2, kita melihat semuanya baik, sempurna. Tapi karena kerusakan dosa manusia. Karena kerusakan itulah saudara, di dalam kehidupan manusia menjalankan hidupnya dengan rusak di atas bumi ini. Saudara-saudara, sungguh kita melihat di bagian pertama ini, ciptaan yang amat sangat baik. Manusia diberikan kemampuan potensi-potensi yang tinggi. Kemudian karena dirusak oleh dosa yang telah merusak pikiran dan hati manusia, Allah dikatakan menyesal dan dia harus menghapuskannya. Bagian yang kedua, kalau kita melihat dengan singkat di sini, Nuh dikatakan. Saudara perhatikan pasal yang ke-6 di bagian yang terakhir itu ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Secara singkat, waktu saya tinggal 5 menit, kita melihat saudara, yaitu riwayat Nuh. Di ayat yang ke-9 saja. Saudara, saya menemukan di bagian ini memperhatikan Alkitab, saudara. Di dalam keadaan yang sangat gelap, di dalam kondisi yang tidak mungkin, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan harus menghapuskan dunia ini dengan sedih hatinya. Tetapi namun, Alkitab memberitahukan, selalu ada jalan lain. Ada pengharapan yang baru, ada sesuatu yang Tuhan lakukan di sana. Di tengah-tengah peristiwa air bah ini, di tengah-tengah goncangan hukuman itu, Tuhan sisakan. Tuhan pisahkan, artinya siapa mereka? Yaitu Nuh. Yang dikatakan oleh penulis, Nuh mendapatkan, dikatakan, yaitu kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang saya sebutkan dengan kalimat yaitu Allah dikatakan. Melalui Nuh ini saudara, tidak gagal rencananya. Bahkan Nuh dikatakan sebagai satu contoh model kehidupan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini mengingatkan kita kepada Henokh yang hidup bergaul dengan Allah sampai ia diangkat oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian Henokh. Nuh mengalami kematian. Dengan usia yang panjang Tuhan izinkan untuk Nuh. Tuhan mau Nuh berbuat sesuatu. Yaitu memulai satu era baru, memulai satu zaman baru, memulai sesuatu baru yang dimana ada jalan yang Tuhan berikan. Nuh diminta untuk membangun bahtera. Nuh diminta untuk menyatakan dan ada perjanjian Allah di dalam diri Nuh dan keluarganya, saudara. Saudara, ini adalah sesuatu yang terjadi, saudara. Kalau saudara nanti memperhatikan dengan seksama sampai di pasal yang ke-9, saudara. Saudara, Nuh itu penulis tidak mencatat sama sekali Nuh berbicara apa-apa. Nuh bukan orang yang banyak ngomong-ngomong saja, tidak pernah kerja. Tetapi dikatakan di sana, Nuh itu berbuat sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dia nggak banyak ngomong, banyak kerja. Hari ini banyak orang-orang Kristen dalam pelayanan banyak ngomong, nggak banyak kerja. Nuh nggak pernah ngomong, tapi dia kerja. Membangun mezbah, membangun bahtera, menaati setepat-tepatnya seperti yang Tuhan perintahkan. Oh saudara-saudara, Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Bagian yang terakhir, bagaimana respon Tuhan.
Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, dikatakan di ayat yang ke-18. Dan bersama dengan keluarga masuk dalam bahtera keselamatan. Saudara dan saya hari ini ada, saudara-saudara. Karena ada bahtera keselamatan itu. Sebagai satu respon Allah di dalam setiap perkara yang Tuhan berikan. Dunia ini sudah gelap dan berdosa, saudara. Tetapi Tuhan memberikan satu jalan lain, saudara. Jalan lainnya apa, saudara? Bahtera keselamatan. Dan kita kalau merujuk kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menetapkan jalan lain. Manusia sudah gagal dengan usaha upayanya. Manusia tidak mampu mencapai keselamatan itu. Manusia hanya bisa ditolong oleh karena apa? Mercy. Pengampunan, belas kasihan Tuhan. Nuh bukan orang yang sempurna, tetapi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi di suasana mau main Natal itu. Ada saat drama yang mau ditampilkan. Dan anak-anak remaja sekolah minggu yang akan memerankan drama Natal itu. Di antara anak-anak remaja itu ada seorang anak remaja yang ingin sekali main drama. Dia datang ke lausenya, ke gurunya. Guru, aku mau main drama. Mama papanya berkata, tolonglah anakku please supaya bisa main drama. Tapi guru ini mengatakan sulit dia bisa main drama. Karena dia nggak bisa menghafal. Tell me, telat mikir. Dia nggak bisa menghafal dan nggak bisa ngomong, gagap. Tapi anak ini datang, Lause, please, aku mau main drama. Guru yang bijaksana dia pikirkan main. Ya udah kamu main drama Natal. Ceritanya ketika Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan dan kamu berperan pada penjaga hotel. Ini namanya drama, tafsirannya tersendiri. Ya, senang dia. Cuma suruh menghafal satu kata, satu kalimat aja. Go away. Go away aja susah dia ngomong pelan-pelan. Go away. Hafal. Gak gampang. Ketika waktunya main drama sungguhan. Ketika dia jaga hotel itu, betul saudara. Ketika Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua, dia datang, ketuk, bilang, ada kamar di sini. Dia cuma ngomong, go away. Selesai itu pintu ditutup. Wah, sutradara dan guru-guru, bagus sekali dia. Baru ngomong bagus, anak ini buka lagi pintu. Dia lihat kanan kiri, dia ngomong, Yusuf, Maria, ayo, ada kamar yang lain di sini. Masuk. Wah, saudara, sutradara panik dengan guru-guru kata, ini ceritanya kok jadi lain, saudara. Tapi penonton senang semua tepuk-tepuk, saudara. Ada jalan yang lain. Anak remaja ini namanya Tom. Tom membuka jalan yang lain. Dan saya melihat satu perkara. Di atas skenario Allah, manusia berdosa harus dihukum. Konsekuensi itu. Tapi ada jalan lain. Salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan Adit bisa memimpin lagu yang terakhir dan kita akan berdoa syafaat.